Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu sekalian, seperti biasa kita awali pengajian kita dengan melancarkan kembali doa-doa kita. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita khusus berbicara tentang momen yang sedang kita lalui ya. Sekarang kita berada di hari-hari yang mulia insyaallah ya, yaitu di hari Asyura ya, di mana kita dianjurkan beribadah puasa dan disunnahkan melaksanakan ibadah puasa ya, yaitu pada hari Asyura tanggal 10 Muharram ya, dan juga disunnahkan berpuasa sehari sebelumnya pada tanggal 9-nya. Dan juga ada riwayat yang menunjukkan juga dianjurkan berpuasa sesudahnya, yaitu 9, 10 Muharram, 11 Muharram, 10, 9, 10, 11. Itu yang bagusnya ya. Yang keduanya derajatnya apa? Puasa 9 dan 10 ya, hari ini dan besok. Ada juga yang
mengatakan hari ini baru tanggal 8. Ya, ada pendapat seperti itu juga. Tapi umumnya yang diambil pendapatnya adalah hari ini tanggal 9, besok tanggal 10. Ya, tanggal 9 disebut Tasu'a, ya, hari Tasu'a, dan besok hari Asyura. Ya, kalau tidak juga, sekarang nggak sempat puasa dengan satu sebab, minimal besok tanggal 10. Kalau tanggal 10 enggak juga, ya enggak apa-apa. Namanya diajak kebaikan. Kalau belum mau, yang tidak apa-apa. Karena ini perkara sunnah. Jangan dicela, ya, jangan dicela. Apalagi kalau seseorang punya alasan. Cuma ya memang sayang-sayang. Ya, kalau sudah ada tawaran kebaikan, lalu kita tinggalkan. Sebab kata Rasulullah SAW, wasiyamu asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanatal madiyah. Ya, puasa hari Asyura aku berharap kepada Allah menjadi penghapus dosa setahun sebelumnya. Nah, yang ingin kita bicarakan di sini adalah apa yang menjadi latar belakang hari Asyura. Nah, ini yang juga bagus untuk kita jadikan pelajaran, ya, sesuai dengan momennya. Ya, sebab memang kadang pelajaran itu kalau sesuai momennya, insya Allah lebih mengena di dalam hati. Karena memang di sisi lain juga terkadang di sebagian masyarakat hari Asyura ini lebih dikenal dengan istilah-istilah atau pemahaman-pemahaman lain dibanding pemahaman dasar, ya, dibanding pemahaman asasnya. Ya, kita tidak ingin terlalu menyalahkan hal tersebut, ya, tapi yang harus dipahami asal dari hari Asyura ini karena latar belakang satu peristiwa yang sudah diisyaratkan dalam Al-Quran dan dikuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya. Namun kadang di sebagian masyarakat hari Asyura lebih dikenal dengan istilah lain. Ya, misalnya hari Asyura itu lebih dikenal dengan hari terbunuhnya cucu Rasulullah yang bernama siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, sebagian ya disebut juga karena disebut khususnya oleh kalangan Syiah sebagai hari Karbala. Ya, karena Husain terbunuh di sebuah kota yang bernama Karbala di sekitar Irak. Ya, dan kemudian itu dijadikan perayaan khusus bagi mereka, mengenang terbunuhnya cucu Rasulullah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Begitu ya. Ya, itu sesuatu yang sebenarnya dalam ajaran Islam, ya, tidak ada, ya, tidak diajarkan, ya, mengenang kematian atau terbunuhnya Husain Ali bin Abi Thalib secara khusus. Ya, bahwa beliau terbunuh di hari Asyura, iya. Ya, bertepatan tanggal 10 Muharram. Tapi mengenangnya lalu menghadirkan rasa sedih dan lain sebagainya, apalagi kemudian ditambah, ya, oleh sebagian kalangan, khususnya kalangan Syiah, untuk mencaci maki sahabat-sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, itu jelas tidak dibenarkan dalam syariat, sebab mereka adalah sahabat-sahabat yang mulia. Jangankan mereka, semua sahabat siapapun tidak boleh dicaci maki. Itu sudah menjadi pesan Rasulullah tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabat. Ya, sebab mereka adalah orang-orang mulia yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga di sebagian masyarakat yang lebih mengenal hari Asyura sebagai hari lebaran anak yatim. Ya, tidak ingin kita salahkan hal tersebut, cuma yang kita harus pahami hari Asyura asasnya bukan untuk itu. Begitu ya, bukan untuk itu. Baik, hari Asyura terkait dengan peristiwa apa?
dengan peristiwa diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari kejaran Firaun, sekaligus dibinasakan dan ditenggelamkan Firaun di Laut Merah. Nah, itu namanya, itulah yang menjadi latar belakang sejarah dari hari Asyura. Dari hari Asyura. Karenanya diriwayatkan Nabi Musa sebagai rasa syukurnya atas nikmat Allah yang sangat besar, beliau berpuasa. Dan kemudian itu dijadikan sebagai ibadah yang sangat dikenal di kalangan Bani Israel. Bahkan juga kemudian dikenal di tengah masyarakat Arab. Sampai masyarakat Mekah mengenal itu puasa Asyura. Makanya Rasulullah pun sudah mengenal puasa Asyura sejak di Mekah. Ketika beliau menjadi nabi, beliau melaksanakan juga puasa Asyura. Kemudian beliau tegaskan dan beliau jadikan sebagai syariat beliau, syariat Rasulullah SAW sampai sekarang. Begitu ya, sampai sekarang. Nah, itulah latar belakang dari hari Asyura. Baik, Ibu sekalian, tadinya saya pengen mengisahkan Nabi Musa dalam Al-Quran dari awal sampai akhir, tapi saya kira itu butuh 2-3 jam ya. Maka saya ambil potongannya saja. Kita lihat dari surat Ibrahim, bisa dibuka ayat 4 sampai ayat 6 ya, sampai ayat 7 lah. Ayat 4 sampai ayat 7. Baik, jadi hari Asyura ini memang berkaitan erat dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau sebelumnya kita berbicara tentang kurban dan ibadah haji, itu biasanya kisahnya dikaitkan dengan kisah siapa? Kurban dan ibadah haji dengan kisah siapa kaitannya? Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi kalau hari Asyura itu kaitannya adalah dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ini memberikan pelajaran bahwa kisah para nabi itu memang menjadi salah satu sumber pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Jangankan buat kita, buat Rasulullah SAW pun beliau mengambil pelajaran dari kisah para nabi. Sebagai apa? Sebagai bekal dakwahnya dan bekal kehidupannya. Bahkan kisah Nabi Musa ini secara khusus boleh dikatakan memberikan inspirasi bagi beliau. Sebab Nabi Musa ini dalam Al-Quran adalah nabi yang kisahnya paling banyak. Jadi kalau ditanya kisah nabi apa yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa. Itu tercantum dalam beberapa ayat, beberapa surat bahkan. Surat Al-Baqarah, surat Ibrahim, surat Toha. Banyak sekali kisah Nabi, surat Al-Isra. Pokoknya yang ada kaitannya dengan Bani Israel biasanya ada kisah Nabi Musa. Sampai kemarin surat apa kita berbicara tentang Nabi Musa? Surat apa kemarin? Surat Abasa. Disinggung juga kisah Nabi Musa. Jadi memang Nabi Musa ini adalah nabi yang dalam Al-Quran banyak diceritakan. Bahkan lumayan urut ya. Kalau Nabi Yusuf memang diceritakan urut juga, cuma dia dalam satu surat. Kalau Nabi Musa tidak, dalam satu surat, dalam surat yang lain dimulai dari bagaimana beliau dilahirkan. Lalu saat itu Fir'aun membuat pengumuman siapapun yang lahir anak laki-laki harus dibunuh. Ibunya Nabi Musa tidak rela kalau dia dibunuh, maka dilarungkan di sungai Nil.
Kemudian ya, apa kalau orang Jawa bilang dilalah gitu ya. Dilalah ya. Dilalahnya lewat belakang istana Fir'aun, lalu diambil oleh keluarga Fir'aun, oleh istrinya, dan oleh istrinya dipesankan jangan dibunuh dan dirawat. Ya, begitulah kalau Allah sudah berkehendak. Yang tadinya harusnya dibunuh justru malah dirawat di istana Fir'aun. Ya. Tentu saja Fir'aun tidak tahu bahwa Allah sedang merencanakan kejatuhannya dari anak yang dia rawat sejak kecil. Lalu tumbuhlah Musa menjadi dewasa, dan dia tentu setelah dewasa Allah berikan hikmah, Allah berikan nubuwah, Allah berikan pemahaman. Ya, dan dia dapatkan bahwa Fir'aun ini melakukan kezaliman, walau dia dididik, walau dia dirawat, ya, tapi bagi beliau ya kezaliman Fir'aun tidak dapat dibenarkan. Kezaliman yang paling utama adalah kezaliman dengan kekufurannya. Ya, dan kezaliman yang kedua, Fir'aun menindas Bani Israel. Ya, maka kemudian perjalanan Nabi Musa juga penuh dengan liku-liku ya. Bagaimana dia kemudian selalu berupaya membela Bani Israel ya, sampai suatu kali ada seseorang dari Bani Israel yang berkelahi dengan penduduk Mesir. Ya, jadi Bani Israel boleh dibilang pendatang di situ saat itu. Ya, penduduk Mesir namanya disebut apa? Kipti, atau orang kita bilang Kopti. Ya, Kipti. Maka dipukul, ditempeleng oleh Nabi Musa, mati itu orang Mesir, saking kuatnya Nabi Musa. Ya, akhirnya kemudian dia jadi buron, kemudian dia kabur ya ke negeri Madian beberapa lama, ya bahkan dia sempat menikah di sana dengan putrinya Syuaib, ya, yang kata orang banyak sebut Nabi Syuaib, tapi penelitian sejarah menunjukkan itu bukan Nabi Syuaib. Kalau Nabi Syuaib dengan Nabi Musa bedanya ratusan tahun. Ya, itu bisa jadi orang yang bernama Syuaib. Begitu ya. Ya, kemudian kembali lagi atas perintah Allah ke Mesir. Dia perintahkan untuk mendakwahkan Islam, ya, mendakwahkan keimanan kepada Fir'aun, sekaligus ya menuntut Fir'aun untuk meninggalkan kezaliman ke Bani Israel terhadap Bani Israel. Sampai akhirnya Allah putuskan agar Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel dari Mesir menuju Palestina. Ya, maka dibuatlah sebuah rekayasa. Ya, kalau bisa dilihat kisahnya itu di buku Qasasul Anbiya. Ya, bagus ceritanya. Ya, saya juga punya tuh bukunya, cuma belum dicetak-cetak juga. Ya. Kalau ibu mau PDF-nya boleh nanti saya kirim. Ya. Itu nanti dibawa tuh mereka pora-pora ya izin sama Fir'aun untuk melaksanakan ya semacam pesta acara mereka di tepi pantai. Ya. Malam-malam padahal mereka ingin nyebrang ke Palestina. Ya. Rupanya di tengah perjalanan Fir'aun menyadari dan mengetahui rencana ya Nabi Musa dan Bani Israel, maka Fir'aun menyiapkan bala tentaranya mengejar Bani Israel yang sudah dekat ke Laut Merah. Nah, sesampai di Laut Merah, di depan ada lautan yang membentang, di belakang ada pasukan Fir'aun yang lengkap dengan bala tentaranya, siap mengejar dan menangkap mereka, bahkan bisa jadi akan membunuh mereka. Dalam kondisi yang sempit seperti itu, kaumnya Nabi Musa sudah putus asa. Inna lamudrakun, kita bakal ketangkap, kita bakal dibunuh dan semacamnya. Tapi Nabi Musa dengan ya, keyakinannya akan pertolongan Allah, dia mengatakan kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Tidak akan ada Tuhanku, ya Tuhanku akan memberikan pertolongan dan petunjuk. Dan benar tak lama kemudian, sebagaimana sering kita dengar kisahnya, Allah perintahkan Nabi Musa untuk ya memukulkan tongkatnya ya di atas Laut Merah, dan kemudian Laut Merah tersebut ya terbelah dua. Ya kita bisa mungkin sedikit visualisasi ya dahsyatnya ya kejadian tersebut. Ya lautan yang besar terbelah dua,
dan dapat disusuri oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Ya, begitu seterusnya berjalan mereka sampai ke daratan berikutnya. Ya, sementara Fir'aun baru sampai di tepi Laut Merah. Dilihat pemandangan seperti itu yang sangat menakjubkan. Fir'aun gak berpikir panjang, dia susul mereka. Dia tidak tahu bahwa itu semua sudah bagian dari kehendak Allah. Maka ketika dia susul dan bala tentaranya, Allah satukan kembali Laut Merah tersebut dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan itu terjadi pada hari Asyura 10 Muharram. Isyaratnya ada dalam ayat ini, dalam surat Ibrahim ayat 5 dan ayat hingga ayat 7 ya. Baik, coba kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumak. An akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nuri wa dzakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum Udhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'aun. Yasumunakum su'al 'adzabi wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad arsalna Musa, dan sungguh, laqad sungguh, arsalna. Apa artinya arsalna? Kami mengutus Musa, Nabi Musa, bi ayatina. Apa artinya bi ayatina? Dengan
Apa dengan ayat-ayat kami? Apa maksudnya? Ya, dengan segala mukjizat yang kami berikan kepada nabimu. Jadi Nabi Musa Allah berikan mukjizat yang banyak untuk menyampaikan tugasnya, misinya, dakwahnya kepada kaumnya. Tentu saja dengan harapan kaumnya mengakui dan meyakini bahwa beliau seorang nabi. Ya, juga kepada Firaun. Ya. Karena kalau sudah yakin dia seorang nabi, gampang untuk disampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ayat ini memang juga kaitannya dengan ayat sebelumnya, sebab ayat sebelumnya itu terkait dengan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasi minadh-dhulumati ilan nur. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala katakan, ya Rasulullah, ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau. Tujuannya apa? Agar engkau mengeluarkan kaummu dari kegelapan menuju cahaya. Maksudnya Rasul diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Allah dengan bekal Al-Quran yang Allah turunkan. Ya. Nah, kemudian ya ayat yang kita baca tadi itu sebagai bekal juga buat Rasulullah. Ya. Kenapa? Bekal tentang kisah perjuangan Nabi Musa. Jadi apa yang kau lakukan ya wahai Rasulullah, itu juga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa. Ya, yang ditugaskan dan diperintahkan Allah menghadapi kaumnya. Tujuannya apa? Allah katakan di sini, an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Ya. Tujuannya adalah apa? Mengeluarkan kaummu dari zulumat, dari kegelapan kepada apa? Kepada cahaya. Kegelapan di sini apa maksudnya? Dari kekufuran, dari kemusyrikan. Termasuk juga kezaliman manusia. Ya, sama. Ya, pada masa Firaun, pada masa Nabi Musa, Bani Israel manusia dizalimi oleh Firaun. Pada masa Rasulullah juga banyak yang dizalimi, terutama masyarakat lemah, kaum lemah, budak dan lain sebagainya, wanita itu banyak dizolimi. Jadi kedua kezoliman besar. Pertama kezoliman akidah, kekufuran dan kemusyrikan. Kedua kezoliman kemanusiaan. Ya, makanya kalau kita perhatikan para nabi itu, ya, selain menyerukan seruan dan dakwah keimanan, juga menyerukan agar tidak ada kezaliman kepada manusia. Begitu ya. Dua-duanya merupakan bentuk kezaliman yang harus dijauhi dalam kehidupan. Ya. Nabi Musa bukan hanya minta kepada Firaun untuk beriman, tapi juga Nabi Musa minta agar Firaun membebaskan Bani Israel dari penindasannya, dari kezalimannya. Dan itu tugas yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Tentu ini tugas yang sangat berat. Ya, sudah kita singgung tadi. Berat bukan hanya Firaun saat itu sedang di puncak kekuasaannya, tapi secara psikologis juga tentu Nabi Musa berat karena dia sejak kecil dirawat oleh Firaun. Paling tidak adalah hubungan batinnya ada. Ya. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Tapi semuanya dilakukan oleh Nabi Musa dengan sebaik-baiknya. Dan ini tentu menjadi teladan yang sangat besar. Nah, kemudian Allah katakan, dan ini yang menjadi penekanan tentang hari Asyura, wa dzakirhum bi ayyamillah. Dan ingatkan mereka bi ayyamillah. Apa? Dengan ayam. Apa ayam, Bu? Bukan ayam kita, bukan. Ayam jamak dari yaumun. Apa yaum? Hari, jamaknya ayam. Dan ingatkan mereka dengan hari-hari Allah.
Kalau kita baca Al-Quran sekedar terjemahannya, ini susah kita tangkap dan kita pahami. Kita membutuhkan para ulama yang mereka dapatkan dari gurunya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud dengan ayyamillah yang Allah perintahkan agar kita ingat dan kita mengingatkan orang? Makanya kalau boleh dikatakan, kalau boleh ada satu hari yang layak diperingati, mestinya hari Asyura. Karena hari Asyura itu diisyaratkan dalam ayat ini dan diperintahkan oleh Allah agar kita mengingatkan orang tentang hari Asyura. Sebab yang dimaksud dengan ayyamillah pada ayat ini secara khusus maksudnya hari Asyura, yaitu hari di mana Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah. Meskipun memang secara umum bisa untuk peristiwa serupa. Apa yang dimaksud ayyamullah? Yang dimaksud dengan ayyamullah dalam ayat ini adalah hari di mana Allah menurunkan pertolongannya dan kemenangannya atas hamba-hambanya, kepada hamba-hambanya atas musuh-musuhnya. Jadi intinya ayyamullah adalah hari-hari di mana kaum mukminin, orang-orang yang beriman menang menghadapi kekuatan kekufuran yang menindas mereka, yang menghalangi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ayyamullah. Meskipun ayat ini kalau dalam kitab-kitab tafsir mereka umumnya diingatkan hari-hari di mana kalian Bani Israel, kan Allah perintahkan tuh Nabi Musa kan, ingatkan tuh Bani Israel tentang ayyamullah, hari di mana Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun, hari di mana Allah menyelamatkan kalian dari kekejaran Fir'aun, penindasan Fir'aun, kekejaman Fir'aun, dan kemudian Allah tenggelamkan Fir'aun di hari itu. Maka kemudian Allah katakan inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sungguhnya pada hal yang seperti itu ayat. Ayat itu artinya tanda kebesaran Allah. Itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah likulli sabarin syakur. Bagi mereka-mereka apa? Sabar. Sabar itu orang yang bersabar. Digunakan pakai kalimat mubalaghah, bukan sekedar bersabar, yang sangat sabar, syakur dan sangat bersyukur. Nah, ini juga penting dua sifat ini dalam kehidupan, dan ini dalam hal apa saja, dalam hal apa saja dua sifat ini harus kita bawa, sabar yang banyak, syukur yang banyak. Kita bisa belajar dari Nabi Musa. Bagaimana sabarnya dia menghadapi ujian dakwahnya, disakiti, diusir, dikejar dan seterusnya. Dia bersabar. Karena apa? Karena yakin Allah akan memberikan pertolongan. Karena yakin dia berada di jalan kebenaran. Maka kita pun dapat mengambil pelajaran dari sini. Beratnya tantangan kehidupan apapun yang kita lalui, maka modal utama adalah bersabar. Bersabar di sini maksudnya bukan pasif dan diam, tidak. Paling tidak ada dua hal penting dalam masalah kesabaran. Apa saja dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan ekonomi, usaha, kerja dan seterusnya. Dua hal penting yang harus kita jaga, yang itu membuktikan kesabaran. Pertama apa? Pertama, tetap kita harus terus berikhtiar. Jadi sabar jangan diartikan diam, tidak bergerak, pasif, tidak mencari usaha, tidak. Bukti kesabaran apa? Kita berikhtiar, berusaha, cari jalan keluar. Di sini mentok, lewat situ. Situ mentok, lewat sini. Pakai lagi cara, istirahat dulu, besok lanjutkan lagi, begitu. Sama kalau kita lihat sejarah Rasulullah kayak gitu. Cari cara ini belum selesai, cara sana tidak bisa, cara sini.
Rasulullah cari berbagai macam cara, bersembunyi, terang-terangan, melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Lalu hijrah ke Habasyah, ya, lalu hijrah ke Taif, belum juga ketemu sampai akhirnya Allah pertemukan cara dan jalan hijrah ke Madinah. Itu namanya ikhtiar, tidak boleh berhenti. Apa saja ya, kita sedang menghadapi permasalahan, lalui terus, jalani terus. Ya, itu adalah bagian dari kesabaran. Berikutnya, perkara kedua dari kesabaran apa? Jangan menggadaikan prinsip. Jangan mengorbankan prinsip, khususnya prinsip keimanan. Ya, jangan gara-gara ingin meraih tujuan, ya dia betul udah usaha, tapi usahanya menggadaikan prinsip. Dari mulai mungkin yang ringan-ringan, yang berbohong apa segala macam, lalu meninggalkan sholat dan lain sebagainya, lalu melaksanakan perkara yang haram sampai naudzubillah dia tanggalkan akidah dan keimanannya. Itu berarti nggak sabar. Sabar itu kuat megang prinsip, kuat ikhtiar, kuat megang prinsip, maka itu adalah jalan dari perjuangan. Kalau kita lihat sekarang juga begitu, umat Islam ini berat sekali pada masa sekarang, baik di dalam, di luar. Kita lihat bagaimana Palestina sedemikian rupa, di berbagai negara juga begitu. Ya, maka yang kita pegang apa? Pegang terus agama kita, keyakinan kita, cari cara ikhtiar yang paling mungkin bisa kita lakukan, kita lakukan. Tapi jangan diam, jangan putus asa, dan yang juga lebih penting, jangan menggadaikan keyakinan. Maka ini pelajaran dari hari Asyura. Hari Asyura adalah pelajaran bagaimana ikhtiar terus diupayakan, ya, kepasrahan kepada Allah terus dilakukan, ya, dan prinsip tidak digadaikan. Dan yang penting juga apa berikutnya? Syakur. Ya, bersyukur. Ya, bersyukur. Ya, ini pelajaran ini sangat penting khususnya setelah kita melewati fase-fase ujian tadi. Melewati masa-masa kritis yang tadi. Setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa genting, masa-masa kritis. Tapi alhamdulillah setelah melewati sekian lama, Allah berikan kemudahan. Allah berikan jalan keluar. Ya. Ketika itu jangan lupa bersyukur. Ya, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa ingat Allah. Ya. Ini seringkali kita ketika sulit ingat Allah, ketika sudah selesai dia lupa. Ya, kan biasa tuh tabiat manusia. Kalau udah lagi kritis pasti itu ingat Allah. Ya, apalagi orang beriman. Tapi kalau sudah lolos, sudah selamat, lupa. Maka Allah ingatkan. Ini merupakan, ya, tanda kebesaran Allah khususnya bagi orang yang bersabar dan orang yang bersyukur. Ya. Ya. Dan ini memang peristiwa terkait dengan Bani Israel. Kalau kita baca sejarahnya, ya, mereka beberapa kali Allah tolong, tapi beberapa kali pula mereka membangkang. Nah, itu contoh, ya, bagaimana hamba Allah yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Makanya diingatkan di ayat berikutnya Allah katakan, wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Idz anjakum min ali fir'aun. Ketika Allah selamatkan kalian dari keluarga dan kekuasaan Fir'aun. Yasumunakum su'al azab. Ya, Fir'aun menimpakan segala azab dan siksa kepada kalian. Wa yudzabbihuna abna'akum. Ya, dibunuhnya anak-anak laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan dibiarkan wanita-wanitanya. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan semua itu tak lain merupakan, ya, bala di sini bukan adab tapi justru nikmat. Maksudnya ketika Allah selamatkan kalian dari kekejaman Firaun, itu sebenarnya adalah nikmat Allah yang sangat
yang sangat besar. Jadi Nabi Musa ingatkan tuh kaumnya, kamu ingat nih dulu ya, di hari Asyura kamu diselamatkan dari Firaun. Ya. Maka itu nikmat Allah yang sangat besar. Jangan lupa untuk bersyukur. Dan wujud bersyukur yang paling jelas adalah apa? Ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Kemudian di akhirnya Allah katakan wa idz ta'adzana rabbukum, maka Allah umumkan, dan ingatlah ketika Allah umumkan la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Apa makna la in syakartum di sini? Ya. Jadi kalau kalian bersyukur di sini, kalau dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan la in syakartum ni'mati bit tauhid wat ta'ah. Ya, jadi lengkap, nggak sekedar kita bersyukur, kata pengarang Al-Jalalain, kalau kalian bersyukur atas nikmatku dengan apa? Dengan bertauhid, beriman kepada Allah dan taat kepadanya. Itu yang dimaksud dengan lain syakartum. Kalau kalian bersyukur. Ya, ini juga kalau bisa kita pakai dalam konteks negara kita. Ya, biasanya di hari kemerdekaan, ya orang-orang biasa mengatakan kita bersyukur kepada Allah. Baik, bersyukur kepada Allah kalau dalam konteks keimanan adalah kita kuatkan keimanan kita dan kita kuatkan ketaatan kita kepada Allah. Kalau itu kita wujudkan, maka Allah sudah siap dengan janjinya. La azidannakum, aku akan tambah untuk kalian. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur, apa yang dimaksud kufur di sini? Yang dimaksud kufur ini namanya kufur nikmat. Kufur nikmat ay jahattum an ni'mah. Kalian ingkari kenikmatan yang Allah berikan. Bagaimana bentuknya mengingkari nikmat Allah? Ya, bil kufri wal ma'siyah. Kebalikannya. Dengan melakukan kekufuran dan maksiat. Ya, jadi jangan sampai ini ada satu sikap yang kontradiktif. Di satu sisi dia mengatakan kita bersyukur, tapi dalam keadaan bermaksiat. Ya, tinggalin sholat, melakukan kemungkaran dan seterusnya. Ya, sekaligus dia kufur juga. Yang dimaksud bersyukur adalah bertauhid dan melakukan ketaatan. Tapi kalau dia melakukan kemaksiatan, apapun klaimnya dan ucapannya, dia tidak bersyukur. Dan itu Allah pun sudah siapkan janjinya, inna adzabi lasyadid, maka azabku amatlah pedih. Baik, Ibu sekalian, demikianlah sedikit pengingat ya dan tadzkirah ya, khususnya tentang hari Asyura ini, bahwa hari Asyura adalah hari yang agung, hari diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel, yang disebut dengan ayyamullah. Ya, ayyamullah sendiri bisa bermakna hari Asyura dan hari apa saja di saat Allah menurunkan bantuannya kepada hamba yang beriman. Maka salah satu pelajaran juga, jangan kita pernah putus asa. Ya, walaupun terkesan bagaimana upaya-upaya dari musuh Allah kekuatannya, jangan pernah putus asa. Mungkin kita melihat sekarang di Palestina luar biasa. Ya, baru saja kemarin lusa itu mereka menjatuhkan bom yang sangat besar di sebuah daerah namanya Khan Yunus, yaitu ratusan langsung orang syahid. Ya, itu memang pedih sekali melihat. Belum lagi peristiwa-peristiwa yang lain. Tapi jangan pernah berputus asa. Dan kita lihat alhamdulillah ya, para pejuang dan juga warga Palestina, mereka tetap ya kuat dengan sikap dan pendiriannya, dan insya Allah kita yakin sekarang, nanti, lusa atau kapan Allah akan berikan kemenangan bagi mereka insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, demikian pelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan.